Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 30 Oktober. Di bawah bantuan Serikat Pekerja Migran, ratusan PMA berdandan layaknya hantu agensi untuk menyambut Halloween. Mereka menuduh pemerintah membiarkan agensi memungut biaya ganti pekerjaan dari PMA dan menuntut agar mekanisme agensi dihapuskan. Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi akan memperkuat layanan ketenagakerjaan untuk mencegah agar PMA tidak diperas habis-habisan. Sambil meneriakkan slogan, ratusan pekerja migran turun ke jalan bersama organisasi terkait PMA sambil berdandan sebagai hantu agensi dan vampir pengisap darah mengelilingi TMS. Dalam parade, mereka menuding pemerintah membiarkan agensi memungut biaya pembelian kerja kepada PMA, terutama pada pasca pandemi, mereka mengutip biaya dengan dari wawancara dan pembuatan dokumen. 他们今天的扮成鬼，然后集结在这里，他们想要跟各位表达的是，我一个人做不到。 但是我希望可以集结所有人的力量，我们一起呼吁台湾政府。 Karena setiap kali saya pindah majikan, saya selalu harus membayar job. Dan bayar job itu selalu sangat tinggi sekali. 75.000 NT dolar. Sangat berat sekali. 10.000 aja berat, apalagi 75.000 NT dolar. Beban ganti majikan yang berat ini membuat PMA merasa agensi bagaikan vampir pengisap darah sehingga meminta penghapusan sistem agensi. Serikat Pekerja Migran juga mengkritik kurangnya tenaga penerjemah di Pusat Layanan Ketenagakerjaan sehingga tidak bisa memainkan perannya sebagai perantara pekerjaan dengan baik. 也会持续的把各地的公立就业服务中心在办理移工转换的业务，要把它4国语言化，让移工去现场的话，也可以很容易的看到这些文件跟标识，就能够来办理。 Serikat Pekerja Migran menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja migran melalui penghapusan agensi swasta dan menuntut pemerintah memberlakukan direct hiring government to government. Dalam parade 10 Desember mendatang juga akan kembali menyerukan kepada pemerintah untuk menangani permasalahan di depan mata ini. Seorang pengendara motor di Kaohsiung dikejar dan ditabrak mobil di persimpangan distrik Renwu Sabtu Minggu lalu. Pelaku bukannya menolong korban, namun malah segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Hingga kemarin malam, pengemudi tersebut baru berinisiatif menyerahkan diri. Setelah diinvestigasi, polisi menemukan ada 6 orang di dalam mobil tersebut. Sebagian besar merupakan PMA Vietnam. Di antaranya paling tidak ada 2 orang yang termasuk PMA kaburan. Pada tanggal 28 malam, mobil ini melaju cepat dan merangkak sepeda motor di persimpangan. Dari sudut lain terlihat mobil berhenti setelah melanggar rumah dan 6 orang termasuk pengemudi turun dari mobil. Tetapi mereka tidak melapor polisi dan malahan kabur. Tabrakan kuat menyebabkan pengemudi motor berusia 20-an tahun luka parah dan masih dalam UGD. Limpahnya yang rusak juga telah diangkat. 至少就把它挡住嘛，围住嘛，不要再让它可能有2次伤害或什么。 Polisi berhasil melacak dan menemukan dalam mobil terdapat beberapa PMA Vietnam. Selain pengemudi bermarga P yang memiliki izin tinggal resmi, setidaknya 2 penumpang lainnya adalah PMA kaburan. Pengemudi tabrak lari menyerahkan diri tanggal 29 malam. 裴南健南逃法网，遂于昨日18时许前往嘉义专勤队投案。你一个外籍移工来，伊发生代志，爱做伊走，政府抓到，你上计判刑甲关，还是讲甲遣送回国？ Keluarga korban berterima kasih ketika pelaku tabrak lari tertangkap. Di sisi lain, anggota DPR juga menyebutkan korban tabrak lari yang disebabkan pekerja migran sulit mendapatkan ganti rugi sehingga hal ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Seorang pria di Taoyuan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas akhir tahun lalu dan kadar alkoholnya ditemukan melebihi batas oleh polisi. Namun pria tersebut mengklaim bahwa ia telah menggunakan obat kumur beralkohol. Saat di sidang, pria tersebut diminta untuk menggunakan obat kumur beralkohol sebelum menjalani tes. Hasilnya ternyata melebihi standar sehingga ia dinyatakan tidak bersalah. Pria ini menabrak mesin pompa air saat mengemudi pada Desember tahun lalu. Saat itu, kadar alkoholnya mencapai 0,58 mg. Ia mengaku tidak mengonsumsi alkohol dan disebabkan karena berkumur dengan obat kumur beralkohol. Namun, ia masih dianggap mengemudi dalam kondisi mabuk oleh polisi. Saat di persidangan, hakim meminta pria tersebut menggunakan obat kumur dan alat tes alkohol yang sama. Alhasil kandungan alkoholnya mencapai 2,12 mg sehingga ia dinyatakan tidak bersalah dan masih dapat mengajukan banding. Jumlah anak kecil dan remaja yang mengalami kekerasan rumah tangga dan pelecehan seksual di Taiwan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.
Namun setelah korban terlepas dari cengkraman maut dan beranjak dewasa, pelaku dapat menggunakan status keturunan langsung untuk melihat akte domisili tanpa izin korban dan melanjutkan aksi pelecehan mereka. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan berencana mengubah UU KDRT untuk membatasi akses bagi pelaku yang telah divonis oleh pengadilan dan kehilangan haknya sebagai orang tua. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan pelecehan seksual terjadi saat korban masih kecil. Pelaku yang mungkin anggota keluarga sendiri masih bisa memohon akte domisili yang bisa melacak alamat korban yang sudah dewasa tanpa perlu persetujuan dari korban. Menanggapi masalah ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW mendorong revisi UU untuk membatasi akses bagi pelaku yang telah divonis oleh pengadilan dan kehilangan hak sebagai orang tua. Namun, lembaga masyarakat berasumsi bahawa sebagian kasus KDRT tidak memasuki proses peradilan. Untuk itu menyarankan menjadikan laporan evaluasi profesional sebagai acuan. Oleh sebab itu, kali ini MOHW memutuskan tidak membentuk hukum khusus untuk kekerasan seksual digital, melainkan merevisi 4 UU terkait kekerasan digital mencakup UU Pidana dan UU Pencegahan Kekerasan Seksual. 修法相对的是行政立法部门有这个默契的话，相对是快的。那我们当时确实也想要赶快让这个被害人保护的这个部分能够尽快有法院的依据。 Pakar menilai kasus tunggal mungkin saja melibatkan banyak hukum yang rumit dalam pelaksanaan. Untuk itu mengimbau untuk melakukan penyesuaian sesuai situasi 1 tahun setelah peluncuran revisi 4 UU Pencegahan Pelecehan Seksual Digital. Revisi ini telah diserahkan ke Yuan Legislatif dan akan ditinjau paling cepat pada minggu ini. Besok adalah Halloween, namun Halloween di Amerika tahun ini sangat tidak tenang. Kasus penembakan terjadi di negara bagian Maine hari Rabu minggu lalu, menewaskan 18 orang. Sementara akhir pekan, 2 kasus penembakan terjadi kembali di Georgia dan Florida dan merenggut nyawa 2 orang lainnya. Penembakan besar terjadi tanggal 25 di kota Lewiston, negara bagian Maine, Amerika. Seorang tentara yang sempat dirawat karena penyakit mental membawa senapan semi-otomatis menuju arena bowling dan menembakkan peluru secara beruntun. Menewaskan 18 orang dan melukai 13 lainnya. Tersangka ditemukan tewas di hutan 2 hari setelah melarikan diri. Polisi sedang menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Selain itu, 4 orang ditembak di Georgia State University tanggal 29, 2 diantaranya adalah mahasiswa. Pada hari yang sama, di Florida, lebih dari 100 orang merayakan Halloween di jalanan. Namun pertengkaran berubah menjadi penembakan, menewaskan seorang remaja dan seorang pria, serta 18 lainnya cedera dan dikirim ke rumah sakit. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.